Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Andra Arta Dinata, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Ratama Setiasa, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Iputu Satria Wibawa, absen 21. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai Kerajaan Mataram kuno. Oke, langsung saja dimulai dari sejarah singkat dari Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno sendiri adalah sebuah kerajaan dengan corak Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah. Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi yang didirikan oleh Raja Sanjaya. Mataram kuno sendiri adalah pecahan dari kerajaan Kalingga yang terpecah menjadi dua sepeninggal Ratu Sima, di mana Kalingga terpecah menjadi Kalingga Utara dan juga Kalingga Selatan. Sehingga Kalingga Utara yang berada di bumi Mataram menghasilkan keturunan yang bernama Sanjaya yang mendirikan kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno sendiri berpusat di Mataram atau saat ini menjadi daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Berdirinya kerajaan Mataram kuno dibuktikan dengan adanya prasasti Canggal dan prasasti Menggu. Selanjutnya, adapun raja-raja yang memerintah kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu dari dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Shailendra yang bercorak Buddha. Oke, dari beberapa raja-raja tadi, kami akan menjelaskan raja-raja yang paling berpengaruh dalam kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu ada Raja Sanjaya yang memerintah dari tahun 732 sampai tahun 760 Masehi, di mana Raja Sanjaya yang mendirikan kerajaan Mataram kuno. Lalu yang kedua yaitu ada Raja Samaratungga yang memerintah dari tahun 820 sampai tahun 840 Masehi, yang di mana Raja Samaratungga yang mendirikan Candi Borobudur. Lalu setelah itu ada Rakai Pikatan. Rakai Pikatan ini memerintah dari tahun 840 sampai tahun 856 Masehi, di mana Rakai Pikatan ini yang membangun Candi Prambanan dan juga menyatukan dinasti Sanjaya dan Shailendra melalui pernikahannya dengan Pramodawardhani. Selanjutnya yaitu ada Raja Dyah Balitung, di mana Dyah Balitung ini memerintah dari tahun 898 sampai tahun 915 Masehi, dan dia membawa kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai masa kejayaan dari kerajaan Mataram kuno. Masa kejayaan dari kerajaan Mataram kuno dimulai dari datangnya Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha pada abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi, di mana kejayaan Mataram kuno dimulai dari Sri Dharmatungga yang berhasil melakukan ekspansi wilayah hingga ke Semenanjung Malaka. Lalu dilanjutkan oleh Indra yang berhasil menaklukkan Cenela atau Kamboja, dan setelah itu seni mulai berkembang pada pemerintahan Samaratungga dan juga Rakai Pikatan, ditandai dengan dibangunnya candi yang ikonik yaitu Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Setelah itu puncak kejayaannya yaitu pada masa pemerintahan Dyah Balitung pada tahun 898 sampai 915 Masehi, di mana pada masa itu menurut prasasti Canggal, Dyah Balitung berhasil membuat pertanian menjadi lebih subur dan perekonomian menjadi lebih maju dengan memanfaatkan Sungai Begawan Solo. Lalu selanjutnya yaitu adapun peninggalan dari Dyah Balitung yang paling penting yaitu prasasti Mantiasih yang berangka tahun 907 Masehi, di mana prasasti Mantiasih ini mencatat nama-nama raja dari Raja Sanjaya hingga Raja Dyah Balitung yang memerintah kerajaan Mataram kuno. Setelah masa kejayaan, saya akan membahas mengenai kehidupan sosial dan juga budaya kerajaan Mataram kuno. Yang pertama kehidupan sosial, di mana kehidupan sosialnya masyarakat di Mataram kuno dibagi menjadi 4 sistem kasta. Yang pertama yaitu ada kasta Brahmana, lalu Ksatria, Waisya, dan juga Sudra. Setelah itu ibu kota dari kerajaan Mataram kuno juga dikelilingi oleh tembok dari batu bata dan juga kayu. Di dalam tembok tersebut terdapat istana kerajaan, terdapat tempat tinggal pejabat-pejabat
tinggi dan juga pejabat-pejabat sipil. Dan masyarakat biasa atau rakyat biasa tinggal di desa di luar dari tembok ibu kota. Sehingga hubungan antara rakyat dan juga raja menjadi tidak langsung dan harus ada perantara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, yaitu melalui pejabat. Setelah itu, masyarakat dalam kerajaan Mataram kuno juga hidup sangat rukun dan juga tentram, dan mengedepankan nilai-nilai gotong royong dalam kegiatan bermasyarakat mereka. Setelah itu terdapat peninggalan berupa prasasti-prasasti dan juga candi-candi yang menggambarkan corak budaya dari kerajaan Mataram kuno, yaitu corak Hindu-Buddha. Dan dalam candi-candi seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Kalasan dan juga Candi Sewu, terdapat relief-relief atau pahatan-pahatan yang menunjukkan seni-seni pertunjukan, mulai dari pertunjukan tari sampai pertunjukan wayang yang akan dipertunjukkan di hari-hari atau upacara-upacara tertentu. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, Kerajaan Mataram kuno menganut sistem monarki dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan juga raja juga dianggap sebagai perwujudan atau penjelmaan dewa yang turun ke bumi untuk menegakkan dharma. Dan juga di Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Shailendra yang bercorak Buddha, di mana dinasti Sanjaya memiliki pengaruh yang besar di wilayah utara kerajaan, dan dinasti Shailendra memiliki pengaruh di wilayah selatan kerajaan. Nah, di Kerajaan Mataram kuno diterapkan sistem pajak, di mana salah satunya seperti pajak panen yang diberlakukan 2 kali di setiap 1 tahun masa panen. Nah, pajak tersebut akan dikumpulkan oleh penguasa daerah yang kemudian akan diberikan kepada petinggi-petinggi yang berada di kerajaan. Nah, juga di Kerajaan Mataram kuno sempat terjadi perpecahan, tetapi berhasil disatukan kembali melalui pernikahan dari Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan juga Pramodarwadani dari dinasti Shailendra. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno sangat bergantung pada sektor pertanian, didukung dengan Kerajaan Mataram kuno dialiri oleh Sungai Progo dan juga Bengawan Solo, dan juga didukung dengan baik oleh sistem irigasi, menjadikan sektor pertanian menjadi sektor vital dalam perekonomian Kerajaan Mataram kuno. Pada masa kepemimpinan Rakai Dyah Balitung, sektor perdagangan mendapatkan perhatian lebih, di mana Rakai Dyah Balitung membangun pos-pos atau tempat-tempat di sepanjang aliran Bengawan Solo sebagai pusat interaksi pembelanjaan. Nah, biasanya kalau pasar-pasar biasanya itu pasti terjadi transaksi setiap harinya. Tetapi di Kerajaan Mataram kuno terdapat hari-hari pasar, di mana ditentukan hari-hari di mana para pembeli dan penjual bertemu di pasar. Nah, biasanya komoditas yang diperjualbelikan di pasar Kerajaan Mataram kuno ini berupa beras, hasil bumi, kerajinan, hewan, dan lain-lainnya. Nah, kehidupan beragama. Seperti yang kita ketahui, di Kerajaan Mataram kuno terdapat 2 corak agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu di Kerajaan Mataram kuno diperkirakan dibawa oleh pedagang-pedagang dari India yang kemudian menyebar ke Kerajaan Mataram kuno. Di dalam agama Hindu, patung atau berhala menjadi sarana penting dalam pemujaannya. Yang di Kerajaan Mataram kuno ditemukan patung-patung yang memiliki detail khas yang menandakan kesungguhan masyarakat Mataram kuno kepada pemujaan para dewa-dewa. Nah, di Kerajaan Mataram kuno ini terdapat candi Hindu seperti Candi Prambanan. Dan yang kedua yaitu corak agama Buddha di Kerajaan Mataram kuno. Agama Buddha diperkirakan dibawa oleh biksu-biksu dari India atau Cina yang kemudian menyebar di Kerajaan Mataram kuno. Nah, di dalam ajaran agama Buddha ini diajarkan prinsip kesederhanaan yang dijadikan
pandangan hidup oleh masyarakat Mataram kuno pada masa itu. Nah, masyarakat Mataram kuno dikenal dengan toleransinya. Contoh ini dibuktikan dari pembuatan Candi Plausan Lor oleh Rakai Pikatan, di mana di sana Rakai Pikatan menambahkan stupa Buddha di Candi Plausan Lor untuk menghormati permaisurinya yang beragama Buddha. Dan kemudian pernikahan beda agama yang seperti yang kita ketahui, pernikahan antara Rakai Pikatan dengan Pramodarwadani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang berakhirnya kerajaan atau keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno sudah terlihat ketika terjadi perpecahan antara dinasti Sanjaya yang memiliki pengaruh di utara kerajaan dan dinasti Shailendra yang memiliki pengaruh di wilayah selatan kerajaan. Nah, kedua dinasti ini memiliki cara yang berbeda. Dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Shailendra yang bercorak Buddha. Walaupun sempat terpecah, tapi kerajaan Mataram kuno ini berhasil disatukan kembali melalui pernikahan dari Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodarwadani yang berdinasti Shailendra. Namun, Balaputra Dewa dari dinasti Shailendra menentang pernikahan ini, dan kemudian terjadilah perang saudara antara Rakai Pikatan dan juga Balaputra Dewa. Seiring berjalannya perang, Balaputra Dewa kalah dan kemudian dikembalikan ke kerajaan ibunya di kerajaan Sriwijaya. Kemudian Rakai Pikatan pun bertahta raja kerajaan Mataram kuno. Silih berganti, raja berganti. Kemudian sampailah pada masa kekuasaan Empu Sendok, di mana Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, yang kelak menjadi Kerajaan Medang. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah materi prasasti sebagai bukti sejarah. Yang pertama adalah prasasti Canggal tahun 732 Masehi. Terdapat 3 poin yang akan saya jelaskan, hanya 1 poin. Prasasti ini menyebutkan seorang raja bernama Sanjaya yang memeluk agama Siwa atau Hindu, dan ia membangun kuil pemujaan kepada Siwa yang berbentuk candi dengan hiasan patung lembu sebagai kendaraan Dewa Siwa. Selanjutnya adalah prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi, menyebutkan bahwa Raja Rakai Panangkaran banyak mendirikan candi-candi seperti Candi Sewu, Candi Plausan, dan Candi Kalasan. Dilihat dari struktur bangunannya, candi-candi tersebut bercorak agama Buddha. Kuat dugaan Rakai Panangkaran pindah ke agama Buddha ketika Mataram dikuasai dinasti Shailendra (Sriwijaya). Selanjutnya adalah prasasti Kalasan tahun 778 Masehi. Poin pertama, prasasti ini menyebutkan Rakai Panangkaran mendapat perintah dari Maharaja Wisnu, raja dari dinasti Shailendra, untuk mendirikan Candi Kalasan (Candi Buddha). Diperkirakan dinasti Shailendra menguasai dinasti Sanjaya sekitar tahun itu. Dalam prasasti itu, Rakai Panangkaran disebut sebagai Shailendra Wangsa Tilaka atau Permata Wangsa Shailendra. Selanjutnya adalah prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi. Berdasarkan prasasti ini, Sriwijaya telah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka, dan Belitung, hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan Sri Jayanasa (Dapunta) yang telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa karena bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya.
Bumi Jawa yang dimaksud adalah Kerajaan Tarumanagara. Kemungkinan besar Kerajaan Mataram ikut dikuasai dan menjadikan Rakai Panangkaran sebagai raja bawahan Sriwijaya, tepatnya di dinasti Syailendra. Selanjutnya adalah Prasasti Ratu Boko tahun 856 Masehi. Prasasti ditemukan di Komplek Candi Prambanan, Jawa Tengah. Isinya tentang Raja Balaputra Dewa yang kalah berperang melawan pihak Rakai Pitakan dan Pramowardhani. Raja Balaputra Dewa kemudian dipulangkan diri ke Sriwijaya. Selanjutnya adalah peninggalan candi. Pertama, Candi Prambanan. Lokasinya di Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah. Makna dari candi tersebut adalah candi Hindu yang didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Candi ini menggambarkan kemegahan dan kesakralan agama Hindu pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 850 Masehi. Yang kedua adalah Candi Borobudur. Lokasinya ada di Magelang, Jawa Tengah. Makna dari Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar dan merupakan simbol perjalanan spiritual menuju pencerahan. Candi ini memiliki relief yang menggambarkan ajaran Buddha. Candi ini diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-8 Masehi. Selanjutnya adalah Candi Mendut. Lokasinya berada di Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut adalah candi Buddha yang dibangun untuk menyimpan patung Buddha dan berbagai relief yang mengajarkan ajaran Buddha. Candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Candi Mendut diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-8 bersamaan dengan pembangunan Candi Borobudur. Selanjutnya adalah Candi Sewu. Lokasinya berada di Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah. Makna Candi Sewu adalah kompleks candi Buddha yang memiliki banyak candi kecil di sekitar candi utama. Candi ini berfungsi sebagai tempat ibadah dan sebagai tempat untuk meditasinya umat Buddha. Kapan dibuat? Candi Sewu diperkirakan dibangun sekitar tahun 792 Masehi. Berikutnya adalah Candi Kalasan. Lokasinya berada di Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah. Candi Kalasan adalah candi Buddha yang didedikasikan untuk Dewi Tara, salah satu dewi dalam agama Buddha. Candi ini memiliki arsitektur yang anggun dan dihiasi berbagai relief yang menggambarkan ajaran Buddha. Candi Kalasan dibangun sekitar tahun 778 Masehi. Nah, keunikan dari Mataram kuno, yang pertama dipimpin oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Lanjut. Yang kedua, ada unsur keagamaan yang kental, yaitu unsur agama Hindu dan unsur agama Buddha. Dan yang ketiga, dua candi ikonik, yaitu Candi Borobudur yang bercorak Buddha dan Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Dan juga ibu kota Kerajaan Mataram kuno yang dikelilingi oleh kayu dan tembok batu.
Oke, tadi sekian presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa bahwa Kerajaan Mataram Kuno ini adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang dibangun pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Dyah Balitung. Adapun ciri kehidupan dari Kerajaan Mataram Kuno yaitu menganut sistem pemerintahan monarki, lalu kehidupan sosialnya yaitu menjunjung tinggi gotong royong, kehidupan beragama yaitu memiliki dua corak agama yaitu Hindu dan Buddha, kehidupan perekonomian yang ditunjang oleh sektor pertanian. Dan juga berakhirnya Kerajaan Mataram Kuno ini tandai dengan pemindahan kekuasaan oleh Empu Sindok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur menjadi Kerajaan Medang Kemulan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Vamos.